Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة والأخوات, alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari yang berbahagia ini, dan berharap mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita senantiasa berharap dan memohon kepada Allah mudah-mudahan kita dapat mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib ya akhwat, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, dan kita sudah sampai kepada hadis yang ke-25. Okay. Hadis yang ke-25, Al-Khamis wal Ishrun, hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, aidan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya ada sekelompok manusia dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Orang-orang kaya mendapatkan pahala-pahala. Yusalluna kama nusalli, sedangkan mereka melaksanakan salat sebagaimana kami salat. Wa yasumun kama nasum, dan mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, dan mereka memberikan sedekah dengan sisa-sisa daripada harta-harta mereka, dengan harta-harta mereka yang terbaik. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tatasaddaqun, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian apa yang kalian bisa sedekahkan juga? Kalau seandainya itu yang menjadi permasalahan, maka dia mengatakan, maka kemudian Nabi mengatakan, inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih itu adalah sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Setiap takbir adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid, ya, bacaan alhamdulillah sedekah. Okey. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap bacaan la ilaha illallah itu adalah sadaqah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Memerintahkan kepada hal-hal yang ma'ruf adalah sadaqah. Wa nahyun an munkarin sadaqah. Dan mencegah dari perbuatan mungkar adalah sadaqah. Wa fi buddi ahadikum sadaqah. Dan sesungguhnya, ya, dan sesungguhnya di dalam diri istri kalian ada sadaqah. Qalu ya Rasulullah, kemudian akhirnya mereka bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Adakah seseorang yang mendatangi istrinya dalam keadaan penuh syahwat, itu dia akan mendapatkan pahala? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizrun? Bagaimana pendapatmu, bagaimana pandanganmu kalau seandainya seorang lelaki suami, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang haram bukan dengan istrinya, apakah itu dia akan mendapatkan yang namanya dosa? Maka mereka otomatis berkata, ya, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Begitulah ketika dia melakukan hubungan yang halal, maka ianya mendapatkan juga pahala. Rawahu Muslim. Tayyib, ayyuhal ikhwah wal akhwat, hadis ini adalah hadis dalam riwayat Muslim dalam Kitabuz Zakah, ya. Berkenaan dengan babnya adalah berkenaan dengan penjelasan bahwasanya yang dimaksud dengan sedekah adalah segala sesuatu yang ma'ruf, itu masuk dalam kategori sedekah. Hadis nomor 1006 kalau tidak salah. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat, di dalam hadis ini Abi Dzar radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita bahwa ada sekelompok orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dan yang dimaksud dengan kelompok orang di sini, manusia di sini adalah siapa? Mereka adalah orang-orang yang fakir, yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang miskin, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang miskin. Mereka melihat orang-orang kaya ini mempunyai kelebihan dibandingkan mereka. Kenapa? Karena orang-orang kaya ini boleh bersedekah, sedangkan mereka tak boleh bersedekah. Hal inilah yang menjadikan mereka akhirnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Orang-orang yang mempunyai harta yang banyak ya Rasulullah kembali ke rumah masing-masing dengan pahala-pahala yang banyak, ya. Pahala-pahala yang banyak. Tayyib, ayyuhal ikhwah, apakah dengan demikian kita akan katakan bahwa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini iri? Tidak. Dengki? Tidak. Hasad? Tidak. Sama sekali bukan karena itu. Dan juga bukan merupakan penolakan terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada mereka. Karena berkenaan dengan masalah rezeki ini adalah merupakan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak rezeki, menolak takdir yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala? Allah ada yang diciptakan dengan kaya, ada yang diciptakan dalam keadaan miskin. Tidak sama sekali, ya. Tetapi tujuan mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena hasad kepada yang kaya-kaya ini. Tetapi tujuan mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mencoba untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah amalan-amalan yang kira-kira bisa menyamai pahala orang-orang kaya? Walaupun bukan dengan harta. Ya, walaupun bukan dengan harta. Dari sini ayyuhal ikhwah wal akhwat, kita juga mengambil satu pelajaran bahwa sesungguhnya Islam tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya. Islam tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya. Bahkan kalau seandainya saya boleh katakan, salah satu hal yang menopang ataupun menjadi penyangga daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah adanya orang-orang kaya yang senantiasa memberikan sokongan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam disokong oleh siapa? Istrinya. Yang beliau adalah seorang yang kaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam disokong oleh Abu Bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam disokong oleh siapa lagi? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah orang-orang yang memang berharta. Tetapi harta-harta mereka itu mereka pakai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal tersebut dilihat oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang miskin ini, maka mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin bertanya kepada Rasulullah, ada tidak amalan yang boleh kami lakukan menyamai dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh siapa? Orang-orang kaya ini. Karena kenapa? Kata mereka, yusallun kama nusalli. Kalau masalah salat kita sama-sama salat. Orang kaya salat, orang miskin pun salat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya, yang kaya salat, yang miskin pun salat. Salat sunnahnya bagaimana? Mereka juga sama. Salat malamnya bagaimana? Iya juga. Jadi kalau di dalam masalah salat ini, mereka akhirnya juga mengatakan, wah ini dalam masalah salat tidak boleh kami tandingi ini. Karena orang kaya pun melaksanakan seperti apa yang mereka laksanakan. Ya, yang miskin misalnya 5 waktunya, Masya Allah di masjid. Ditambah lagi dengan sunan al-mu'akkada itu kan. Ditambah itu juga semuanya. Kemudian malam hari mereka melaksanakan yang namanya puasa, salat tahajud misalnya, witirnya. Itu semuanya dilakukan orang kaya baik maupun orang miskin. Sehingga orang miskin berkata apa? Ini orang kaya, kita salat, mereka juga salat. Tidak ada perbedaan. Ya mungkin yang beda sekarang aja. Kaya sedikit sudah tidak mau salat. Ya. Kaya sedikit sudah tidak mau salat. Ya. Ini ya banyak juga yang seperti itu. Waktu miskin, Masya Allah, sholatnya Masya Allah. Tetapi begitu kaya sedikit, jarang sholat. Nah, ini masalah. Tetapi di zaman Nabi, orang kaya pun melaksanakan seperti apa yang dilaksanakan oleh orang-orang miskin. Kemudian orang miskin juga berkata, wa yasumun kama nasum. Oke, kita mencoba untuk compete mereka. Ataupun kita mencoba untuk
mendahului mereka. Kita mencoba untuk berlomba dengan mereka, ya, berlomba dengan mereka dalam masalah puasa. Masalah puasa pun orang kaya 30 hari, 29 hari selesai. Senin Kamisnya jalan, Ayyamul Bidnya juga oke. Ya, puasa sunnah jalan, puasa wajib jalan. Yang kaya maupun yang miskin. Sehingga mereka mengatakan, ini juga dalam masalah puasa kami tidak mampu ini. Kalau sudah sholat tidak boleh, puasa juga tidak boleh. Dan mereka mempunyai kelebihan daripada kita. Apa kelebihannya? Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka boleh bersedekah, kita tak boleh bersedekah. Orang-orang miskin tak boleh bersedekah. Kenapa mereka tidak boleh bersedekah? Ma indana syai'. Kami tidak punya apa-apa untuk kami sedekahkan. Ya, bagaimana mungkin kami akan berlomba dengan mereka untuk menyamai mereka di dalam masalah pahala? Sedangkan mereka sholat sama dengan kita, puasa sama dengan kita, yang lainnya kerja-kerja kebajikan mereka lakukan, kami juga lakukan, tetapi kami kalah di dalam masalah sedekah. Kami kalah di dalam masalah sedekah. Inilah yang diinginkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dikarenakan hasad. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dikarenakan menolak takdir yang Allah takdirkan kepada mereka, sama sekali tidak. Mereka tidak pernah hasad kepada orang-orang kaya tersebut. Satu-satunya ya, satu-satunya tujuan mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bertanya, ada tidak amalan yang apabila mereka lakukan mereka bisa berlomba bersama orang-orang kaya ini di dalam mengumpulkan yang namanya pahala. Di sini Masya Allah ada satu pelajaran yang sangat berharga. Apa pelajaran yang sangat berharga? Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang mempunyai keinginan yang sangat kuat dalam melakukan amalan-amalan saleh. Punya keinginan yang kuat. Dan mereka kalau seandainya mendengarkan ada amalan-amalan yang mereka boleh lakukan, maka mereka akan melakukannya dengan bersegera. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk melakukan amal saleh tersebut. Karena itulah dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka inginkan ada amalan lain yang bisa akhirnya menyamai orang-orang kaya. Karena orang-orang kaya ini ayyuhal ikhwal akhwat, kita katakan orang-orang kaya ini ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kekayaan dan mereka menyadari bahwa sesungguhnya kekayaan itu adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka yakini bahwa sesungguhnya harta itu akan dipertanyakan pada hari kiamat kelak, maka mereka mencoba untuk mempergunakannya di jalan Allah sebaik mungkin. Ingat loh, yang dinamakan dengan masalah harta itu kan la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah, itu bahwasanya kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai dia ditanya berkenaan dengan 4 hal. Salah satu yang akan dipertanyakan itu adalah masalah apa? Hartanya. Kalau masalah umurnya bagaimana dia pergunakan kan cepat. Pertanyaannya hanya satu. Tetapi berkenaan dengan masalah harta ini, pertanyaannya 2. Apa pertanyaannya? Dari mana dia dapatkan, kemana dia berikan? Bagaimana dia dapatkan, kemana dia infakkan? 2 pertanyaannya berkenaan dengan masalah harta. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang-orang miskin itu mendahului orang-orang kaya masuk ke dalam surga. Tidak pendek masanya. Berapa lamanya? 500 tahun. Tapi bukan berarti bahwasanya orang miskin itu lebih mulia dibandingkan orang kaya. Tidak. Dikarenakan orang kaya banyak sekali pertanyaannya, auditnya. Kalau orang miskin apa yang mau ditanya coba? Berapa kali makan sehari, di rumah ada beras atau tidak? Palingan itu pertanyaannya. Berasnya diambil dari mana? Tetapi kalau seandainya orang kaya, BMW-nya ini dari mana? Mercedes-nya dari mana? Ininya dari mana? Oh, jam tangannya ada 5. Jam tangan yang ini dari mana dapatnya? Jam tangan ini dari mana?
Rumah ada berapa? Oh, rumah ada 10. Ditanya satu-satu. Ya, rumah di Singapura 1, rumah di Johor 1, rumah di Batam 1, rumah di Jakarta 1, rumah di Surabaya. Itu semuanya ditanyakan pada hari kiamat kelak. Kendaraan yang kita pakai akan ditanyakan. Makanya itu nanti auditnya terlalu panjang. Ya, auditnya itu terlalu lama nanti itu untuk orang-orang kaya. Tapi bukan berarti bahwasanya Islam melarang kita menjadi orang kaya. Islam juga menghendaki kita menjadi orang kaya. Yang penting kekayaan kita pergunakan sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena berkenaan dengan ibadah, kan kalau seandainya kita katakan bahwasanya ibadah di dalam Islam itu biasanya dibagi menjadi 3. Ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah, ada ibadah badaniyah dengan maliyah. Kalau ibadah badaniyah, orang kaya, orang miskin satu di situ. Salat badaniyah kan? Satu, semuanya orang bisa salat. Puasa, orang bisa puasa. Ya. Tetapi berkenaan dengan ibadah maliyah, mungkin ada perbedaan. Karena orang-orang kaya ini mempunyai kemampuan untuk berinfak, bersedekah. Makanya Nabi SAW, dan dari awal memang, yang dinamakan harta itu siapa sih yang tidak suka? Dari awal Allah juga Subhanahu wa taala sudah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya." Itu jelas itu. Bahwa sesungguhnya manusia itu sudah dihiaskan kepadanya kecintaan. Minan nisa, pasangan hidup. Ya, kalau laki-laki suka dengan wanita, wanita suka dengan laki-laki. Ini adalah merupakan fitrah manusia. Yang keluar dari fitrah itu kalau laki-laki sukanya laki-laki. Ya. Atau wanita sukanya wanita. Itu keluar dari fitrah. Kalau fitrah manusia itu memang sudah dijelaskan begitu di dalam Al-Qur'an. Ya, minan nisa'i wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, harta benda, minadz zahab, emas, wal fiddah, perak. Ini semuanya adalah merupakan kecintaan manusia. Wal khailil musawwamah, kendaraan. Ini merupakan kecintaan manusia. Dan dikarenakan itulah Islam mengatur bahwasanya salah satu yang perlu untuk kita pahami bersama berkenaan dengan harta itu, konsep harta itu adalah bahwa itu adalah titipan dan ada harta orang lain dalam harta kita. Itu konsep pertama itu yang harus kita sadari itu. Bahwa sesungguhnya harta itu adalah titipan dan ada harta orang lain di dalam di dalam harta kita. Ada harta orang lain di situ. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kalian itu ada hak yang telah ditentukan untuk orang lain, lis-sa'ili wal mahrum. Dan itulah yang dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka ketika mendapatkan yang namanya harta ini, yatasaddaqun. Mereka suka untuk bersedekah. Mereka suka untuk bersedekah. Ya. Dan itulah yang menjadi sumber daripada kekayaan mereka. Sedekah itu sumber kekayaan mereka. Coba lihat Abdurrahman bin Auf. Dalam satu hari kan dia dapat. Abdurrahman bin Auf itu dianggap sebagai seorang sahabat. Yang penting dia mau berusaha, dia dapat. Itu Allah memang memberikan kepada dia kelebihan yang Masya Allah luar biasa. Dia kalau turun ke pasar itu seolah-olah harta itu yang datang ke dia itu. Tetapi dia itu kalau seandainya hartanya terkumpul, dia langsung berikan. Ya, dia langsung berikan. Nah, ini yang menjadi keutamaan daripada sahabat-sahabat yang kaya ini. Sehingga yang menjadikan akhirnya orang-orang yang miskin ini ingin juga seperti mereka. Ingin juga seperti mereka. Dan ini masuk dalam kategori ghibtah. Di dalam Islam itu, ayolah ikhwah, ada dua kata yang hampir bersamaan. Maknanya, kalau kita maknakan dalam bahasa kita, iri. Tetapi kalau bahasa Arab itu, karena kayanya bahasa Arab, iri itu dibagi dua. Ada iri yang diperbolehkan dan ada iri yang tidak diperbolehkan. Yang iri diperbolehkan itu, kata Nabi SAW, tidak ada iri kecuali dalam dua hal.
Yang pertama adalah ada orang yang diberikan ilmu, ya, dan dia ingin iri, ingin mendapatkan ilmu seperti orang itu dapatkan. Itu boleh. Ya. Kemudian yang kedua, iri di dalam masalah harta ini, tapi bukan berarti kita inginkan dapatkan harta itu, tetapi apa yang diberikan dengan harta tersebut, apa yang diinfakkan dengan harta tersebut, itu boleh. Ya, Pak Yazid misalnya, Masya Allah memberikan infak, sedekah, sedangkan saya juga ingin seperti beliau misalnya, tetapi mungkin Allah belum memberikan kepada saya keluasan rezeki. Ya, ada orang mungkin, Masya Allah, mudah sekali untuk membangun yang namanya masjid, rumah ibadah. Kita juga boleh iri kepada mereka. Irinya bukan hartanya, irinya itu karena mereka mempunyai amalan. Kalau iri berkenaan dikarenakan dia punya harta, jangan-jangan kita seperti orang-orang yang berada di sekitarnya Qarun. Yang iri juga, oh, alangkah baiknya kalau seandainya saya dapat harta seperti Qarun. Bukan itu yang diirikan. Yang diirikan di sini adalah apa? Amalnya berkenaan dengan harta tersebut. Maka ketika sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ingin menggembirakan hati sahabat-sahabatnya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun bih. Kalian tahu tidak bahwa sesungguhnya Allah itu sudah memberikan kepada kalian pintu-pintu untuk bersedekah. Banyak pintu-pintu untuk bersedekah ini. Ya. Sehingga mereka akhirnya tertarik. Apa ini ya Rasulullah? Apa saja sedekah itu? Apa yang kamu katakan berkenaan dengan sedekah? Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, mau tidak tahu? Kalian mau tahu tidak? Ini sedekah. Saya mau berikan ini cara untuk bersedekah, tapi bukan dengan uang. Ini Nabi sampaikan ini kepada sahabatnya. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bala, ya kami mau ya Rasulullah. Mereka gembira. Wah ini bolehlah kita bisa menyamai orang-orang kaya ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk memberikan kepada mereka amalan-amalan. Apa kata Nabi? Inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Ketahuilah bahwa setiap tasbih, keucapan subhanallah, subhanallahil azim, ya, itu adalah merupakan sedekah. Ucapkan subhanallah itu adalah merupakan bagian daripada sedekah. Nabi lanjutkan, wa bi kulli takbiratin sadaqah. Kalau seandainya engkau bertakbir, Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini kan biasa memang kita katakan kan. Itu juga adalah sedekah. Wa bi kulli tahmidatin sadaqah. Kalau engkau ucapkan alhamdulillah itu juga bagian daripada sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap engkau mengucapkan la ilaha illallah, ini juga adalah merupakan sedekah. Wa amrum bil ma'rufi sadaqah. Engkau memerintahkan kepada sesuatu yang ma'ruf. Kalau seandainya misalnya engkau melihat ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar, dengan baik, maka engkau misalnya memberikan kepadanya, ya, petunjuk, ya, ma'ruf, ya. Ini juga adalah merupakan sedekah. Wa nahyun an munkarin sadaqah. Engkau melihat ada orang yang mau melakukan dosa misalnya, yang mau melakukan kemungkaran, dan engkau mencegahnya, ini juga adalah bagian daripada sedekah. Ya, ini juga bagian daripada sedekah. Ini adalah merupakan hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah berkata kepada mereka, innaha sadaqatun. Ini adalah sedekah yastati'uha haula'il fuqara. Kalian wahai orang-orang yang tidak dimampukan oleh Allah dengan harta, kalian bisa lakukan ini. Lakukan ini setiap hari. Hiasi, penuhi waktu kalian dengan tasbih, dengan takbir, dengan tahlil, dengan tahmid, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ini merupakan bagian daripada sedekah. Bahkan mungkin orang kaya tidak setiap hari bersedekah. Sekali-kali aja dia bersedekah kan?
Mungkin seminggu sekali dia bersedekah. Tetapi kalian bisa lakukan ini tiap hari. Ya, bisa lakukan ini tiap hari. Kalau mereka mungkin lat-lat waktunya untuk bersedekah. Dalam seminggu mungkin hanya 1 hari dia bersedekah. Kalian bisa tiap hari bersedekah. Ya. Maka ketika disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan masalah ini, mereka puas. Alhamdulillah kita punya Kita punya cara untuk bisa menyamai orang-orang kaya di dalam bersedekah. Kalau orang-orang kaya bersedekah dengan uang mereka, dengan harta mereka, kita bersedekah dengan takbir, tahmid, tasbih, tahlil, amar ma'ruf, nahi munkar. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu mengatakan apa? Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ini mohon maaf, saya terjemahkannya mungkin agak jauh ya. Dan ketika engkau berhubungan dengan istrimu, maka sesungguhnya itu juga adalah bagian daripada sedekah. Engkau datangi istrimu, engkau melakukan hubungan suami istri dengan istrimu, maka itu adalah bagian daripada sedekah. Muncul keheranan dalam diri mereka. Karena menurut mereka, ini orang melakukan hubungan suami istri ini kan biasanya dengan syahwat. Ya, kok bisa dapat yang namanya pahala? Bagaimana dia bisa dapatkan pahala? Padahal dia lakukan dengan syahwat. Maka dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, adakah seseorang yang berhubungan dengan istrinya, mendatangi istrinya, dia mendapatkan yang namanya sedekah? Ya, ini adalah merupakan pertanyaan yang ditanyakan kepada mereka. Bukan berarti dia menolak apa yang disampaikan oleh Nabi, tidak. Dia ingin memperjelas, betulkah berhubungan dengan suami istri itu adalah bagian daripada sedekah? Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu menjelaskan, ya, menjelaskan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya dengan pertanyaan. Ya, pertanyaan, apa kata Nabi? Bagaimana pendapatmu kalau ada seorang lelaki melakukan hubungan dengan seorang wanita yang tidak halal baginya? Apakah dia dapat dosa? Kata mereka, ya, mereka dapat dosa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ini dapat dosa, maka kalau seandainya diletakkan pada sesuatu yang halal, maka dia mendapatkan yang namanya pahala. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib ayyuhal ikhwah wal akhwat, ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah merupakan hal yang ingin agar orang-orang itu bisa mempunyai motivasi untuk melakukan yang namanya amal saleh. Ya. Orang kaya, orang miskin boleh melakukan itu semuanya. Cuma di beberapa riwayat hadis ini akhirnya apa? Orang miskin datang lagi. Kenapa? Apa yang disampaikan oleh Nabi kepada orang miskin, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, diketahui oleh orang kaya. Orang kaya pun melakukan apa yang dilakukan oleh orang miskin itu. Kata mereka, ya Rasulullah, ini gimana ini? Ini awalnya hanya untuk kita. Sekarang orang kaya pun bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih. Semuanya amar ma'ruf nahi munkar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Dzalikal fadlu yu'tihi liman yasha." Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka di sini ayyuhal ikhwah wal akhwat, ya. Di sini disampaikan berkenaan dengan zikir tadi itu, ya, takbir, tahlil, tasbih, ya, tahlil. Ini semuanya adalah merupakan hal-hal yang perlu untuk kita biasakan karena ini adalah bagian daripada sedekah. Kemudian di sini dikatakan wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah. Ya. Yang berkenaan dengan amar ma'ruf nahi munkar ini adalah merupakan sebuah kewajiban. Ya. Tetapi amar ma'ruf ini ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya wajib fardu kifayah gitu. Ya. Kalau sudah ada yang ini, sudah ada. Tapi kalau tidak, tidak. Dan ada yang hukumnya hanya sunnah. Bahkan nanti kedepannya yang dinamakan dengan nahi mungkar lain lagi, dia mempunyai lagi beberapa hukum. Amar ma'ruf ayyuhal ikhwah ada syaratnya.
Sebelum kita mau melakukan amar ma'ruf, kita perlu mengetahui bahwasanya di dalam beramar ma'ruf itu ada syarat. Syarat yang pertama, orang yang akan beramar ma'ruf paling tidak tahu bahwasanya itu adalah ma'ruf. Karena jangan sampai ada orang yang mau beramar ma'ruf, dia sendiri tidak tahu ini ma'ruf atau tidak ini. Ya. Kalau seandainya dia tidak tahu, jangan bicara. Ya, kalau seandainya dia tidak tahu, jangan bicara. Karena kalau seandainya dia memerintahkan sesuatu yang dia sendiri tidak tahu apakah itu benar atau tidak, dia tidak tahu, maka mungkin saja itu adalah merupakan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin itu adalah bagian daripada kemungkaran. Wa na'udzubillahi. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, dia memerintahkan kepada yang ma'ruf kalau dia pasti bahwa orang yang akan diperintahkan untuk melakukan yang ma'ruf ini telah meninggalkan yang ma'ruf. Ya. Telah meninggalkan yang ma'ruf. Dia harus pasti dulu bahwa orang yang mau diperintahkan untuk melakukan hal yang baik ini betul-betul dia sudah meninggalkan hal yang baik itu, sehingga dia perlu untuk dinasehati. Kalau dia belum pasti, jangan. Kalau hanya berita-berita saja, kila wa qala, katanya orang ini begini, katanya orang ini begini, jangan. Ya, kalau hanya katanya itu, katanya fulan ini kalau masuk masjid tidak pernah sholat tahiyatul masjid. Katanya, ya kalau katanya jangan. Yakinkan dulu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya Nabi tabayun dulu. Tabayun, tahu tabayun ya? Tabayun itu konsep untuk mengetahui kebenaran sesuatu. Pernah satu hari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah Jumat nih, khutbah Jumat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah Jumat, tiba-tiba ada orang yang masuk. Orang itu langsung duduk. Nabi langsung suruh sholat tidak? Tidak. Tetapi Nabi pastikan dulu bahwa dia belum sholat. Kan Nabi ketika ada orang itu masuk, Nabi tidak langsung berkata, sholat kamu. Tidak. Nabi memulakannya dengan pertanyaan untuk memastikan bahwa orang itu telah meninggalkan satu amal soleh. Dia pastikan dulu. Makanya Nabi bertanya kepada orang itu, as-salait, kamu sudah sholat belum? Sholat apa namanya? Tahiyatul masjid 2 rakaat ini pada waktu Jumat. Kata dia belum. Kata dia, la. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kum fasalli rak'atain. Berdirilah dan laksanakan sholat 2 rakaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung memerintahkan orang itu melaksanakan sholat. Tidak. Nabi tidak mengatakan, kamu sholat. Tidak. Nabi tanya dulu, memastikan bahwa orang itu betul-betul meninggalkan yang namanya ma'ruf. Baru dia sampaikan. Ya. Makanya jangan hanya mendengarkan kila wa qala. Tahu kila wa qala ya? Ini. Kemudian, begitu juga dengan mencegah seseorang daripada kemungkaran, itu juga ada syaratnya. Yang pertama, syaratnya orang yang akan mencegah orang lain daripada kemungkaran betul-betul paham bahwa apa yang dilakukan oleh orang tersebut adalah kemungkaran. Kalau dia tidak pasti ini mungkar atau tidak, jangan. Contoh, ada orang yang memakai stocking. Kemudian setelah itu, dia mungkin wudu. Kemudian ketika dia mengusap kakinya, dia hanya sapu di atasnya. Orang yang tidak tahu, ya apa ini? Ini mazhab baru ini. Kalau Anda tidak tahu bahwa itu adalah merupakan kemungkaran, Anda tidak tahu, ini mungkar kah tidak mungkar ini? Jangan. Stop. Pastikan dulu bahwa apa yang akan Anda sampaikan itu, ya larangkan kepada orang tersebut, betul-betul adalah merupakan sebuah kemungkaran. Baru Anda sampaikan bahwa itu adalah merupakan sebuah kemungkaran. Ya. Bukan hanya sekedar melihat kemungkaran pun langsung menjadi kemungkaran. Hati-hati juga.
Kita lihat misalnya contoh. Ya, contoh saja misalnya. Dan ini syarat yang kedua, bahwasanya kita betul-betul yakin orang itu telah melakukan yang namanya kemungkaran, baru kita sampaikan. Jadi yang pertama tadi harus betul-betul paham bahwa apa yang dia lakukan adalah merupakan satu kemungkaran. Kemudian yang kedua, kita perlu yakin betul bahwa orang itu betul-betul melakukan yang namanya kemungkaran dan dia tahu itu adalah kemungkaran. Kalau masih samar-samar, stop. Contoh misalnya, di bulan Ramadan, tiba-tiba Anda lihat ada orang yang lagi makan pada waktu siang hari. Mungkar atau bukan? Kemungkaran. Itu kemungkaran. Dia makan di siang hari di bulan suci Ramadan. Tetapi apakah orang itu betul-betul melakukan kemungkaran? Belum tentu. Sampai Anda betul-betul memastikannya. Bagaimana cara memastikannya? Tanya, kok ente makan? Hari ini kan Ramadan. Oh iya, saya musafir, baru sampai. Ketika dia mengatakan saya musafir, baru sampai, apa yang kita katakan? Orang itu dalam kemungkaran atau tidak? Tidak. Atau saya sakit, lagi minum obat, dokter menyatakan saya jangan puasa dulu. Orang itu mungkar atau tidak? Tidak melakukan kemungkaran. Ya. Karena ini kita itu terlalu cepat kadang-kadang menghukumi. Kita itu terlalu cepat menghukumi. Makanya saya sampaikan ya, bahwa di dalam Islam itu ada istilahnya yang dinamakan dengan konsep tabayyun. Pastikan dulu. Jangan cepat sekali menghukumi. Ya, konsep tabayyun itu perlu. Saya pernah sampaikan, kalau seandainya misalnya tiba-tiba satu hari ada orang yang mengatakan, "Wih, Ustaz Saifuddin di lorong 13 Gelang." Yang ada di ini. Anda perlu tahu dulu itu memang memang Kim di sana tempatnya. Bukan hanya ini yang perlu untuk kita pastikan dulu, bahwa yang pertama tadi itu kita pastikan dulu bahwa itu betul-betul adalah merupakan satu kemungkaran. Kemudian yang kedua, yakinkan bahwa orang itu betul-betul melakukan yang namanya kemungkaran. Yang ketiga, ini yang sangat penting. Ya. Ini yang sangat penting. Ketika Anda melarang sebuah kemungkaran, pastikan tidak melahirkan kemungkaran yang sama atau bahkan lebih mungkar daripada kemungkaran yang Anda rubah. Bisa dipahami yang ketiga itu ya? Ketika Anda ingin merubah sebuah kemungkaran, pastikan bahwa setelah Anda merubah kemungkaran tersebut, tidak melahirkan kemungkaran yang sama atau bahkan lebih besar daripada kemungkaran yang pertama. Jangan sampai. Ya, contoh misalnya apa? Anda melihat sekelompok orang lagi mabuk. Lagi minum ini. Sekelompok orang lagi minum dalam keadaan tidak terkontrol. Tiba-tiba muncul rasa rasa saya ingin amar ma'ruf nahi mungkar. Datang di tengah-tengahnya. Wahai manusia, sesungguhnya apa yang kalian minum ini adalah haram dan kalian akan masuk neraka kalau seandainya kalian minum ini. Kira-kira orang yang lagi mabuk itu, Anda berikan ceramah seperti itu, bermanfaat tidak? Yang ada, dia marah. Ya, yang ada adalah dia marah. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah itu pernah melalui satu tentara. Ya, tentara apa begitu kan? Saya terlupa. Mereka lagi mabuk semuanya. Ibnu Taimiyah pada waktu itu ayyuhal ikhwah wal akhwat bersama dengan sahabatnya. Ya. Kalau tidak salah tentaranya itu adalah tentara Tatar.
Tentara Al-Tatar itu ya. Tentara Al-Tatar itu lagi minum-minum, melakukan keburukan. Kemudian Ibnu Taimiyah lalu bersama dengan sahabatnya. Setelah dia lalu itu, Ibnu Taimiyah tidak bicara apa-apa, tidak melarang pun tidak apa-apa. Setelah dia lalu, akhirnya temannya ini berkata, "Limadza la tanhahum?" Ibnu Taimiyah, kenapa kamu tidak larang mereka untuk melakukan seperti ini? Ya. Ini adalah merupakan sebuah kemungkaran. Kamu perlu untuk merubah kemungkaran tersebut. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia tahu bahwa itu adalah kemungkaran. Kata dia, "Lau nahaitu haula laqamu ila buyutin nas wa nahabuha wa intahaku a'radahum wa hadha a'zam mimma hum alaihi al'an." Kalau seandainya saya larang, orang-orang ini apa yang dia lakukan? Dia akan pergi ke rumah-rumah, dia bakar rumah-rumah tersebut, penghuninya dia bunuh, wanitanya dia perkosa, dan ini lebih besar daripada hanya sekedar melarang mereka untuk minum. Ya, maka di dalam kita melakukan yang namanya nahi mungkar, ya, di dalam kita melakukan yang namanya nahi mungkar, ada beberapa hal. Yang pertama, ketika kita melakukan nahi mungkar itu, pastikan bahwa kemungkaran itu akan hilang. Ini yang pertama. Atau paling tidak menjadi lebih ringan. Ya, menjadi lebih ringan. Ini yang pertama, kemudian yang kedua itu. Yang ketiga, kalau seandainya kita rasakan bahwa sesungguhnya kemungkaran yang kita rubah itu akan melahirkan kemungkaran yang sama, fikirkan dulu. Ya, Anda dalam hal itu mempunyai pilihan. Tetapi ketika kemungkaran yang kita rubah itu akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar, stop. Jangan lakukan ya perubahan kemungkaran itu. Dan itu di dalam Al-Quran juga disampaikan oleh Allah contohnya. Contohnya itu di dalam Al-Quran itu ada larangan kita untuk menghina Tuhan orang lain. Ada kan? Di dalam Al-Quran dikatakan, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah." Jangan pernah kalian menghina Tuhan orang lain. Kenapa? Karena kalau seandainya engkau hina Tuhan orang lain itu akan hina Tuhanmu. Ya kan? Akan hina Tuhanmu. Makanya ada larangan. Allah melarang kita untuk itu. Makanya yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar ini ada kaidah-kaidah yang harus kita penuhi. Ada kaidah-kaidah yang harus kita ikuti. Bukan sembarangan yang dinamakan dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Harus ada ilmunya juga. Harus ada ilmunya juga. Tidak sembarangan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kalau dulu itu di zaman kami di Saudi ya, sekarang saya lihat agak kurang. Ketika zaman saya di Saudi, tinggal di Saudi itu, di tahun-tahun 98, 99, 2000, 2001, 2002 itu. Yang masuk dalam kategori, kan ada yang dinamakan dengan Hayatul Amr bil Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar. Ada polisi amar ma'ruf nahi munkar. Ini polisi amar ma'ruf nahi munkar ini banyak di antara mereka yang memang ulama. Ulama-ulama yang memang paham bahwa ini adalah merupakan kemungkaran. Ini adalah merupakan kemungkaran. Ini mereka lakukan seperti itu. Kemudian, ayo ikhwah wal akhwat. Yang perlu untuk kita kita ambil juga pembelajaran di sini ayo ikhwah wal akhwat adalah apa? Semangat para sahabat. Ya, perlu untuk kita mencontoh semangat para sahabat di dalam mengetahui amal saleh dan semangat mereka di dalam melakukan amal-amal soleh tersebut. Ini sangat penting, ayo ikhwah. Ini sangat penting. Semangat mereka. Mereka betul-betul bersemangat, luar biasa semangatnya. Dan itu ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang perlu untuk kita juga ambil di sini pembelajaran apa? Bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar sahabat-sahabat tersebut.
Kan bagus sekali itu caranya Nabi mengajar mereka. Ya. Nabi sabar sekali mengajar mereka. Padahal yang datang ini datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, gimana ini? Saya mau seperti ini." Nabi menerangkannya dengan sangat baik. Wallahu taala a'lam. Baik, ayo akhwat, kita masuk kepada hadis yang ke-26. Ya, 26 mungkin kita baca sebagian, kemudian setelah itu insyaallah kita akan lanjutkan pada 2 minggu yang akan datang. Baik, ayo akhwat. Hadis yang ke-26 ini adalah wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kullu yawmin tatlu'u fihi asy-syams ta'dilu baina itsnaini sadaqah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi sadaqah. Fatahmilu lahu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Wal kalimatu thayyibah sadaqah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah. Ya. Baik. Ayo ikhwah, di sini dikatakan bahwasanya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan setiap persendian. Tahu sendi ya? Ya, apa namanya? Sendi juga ya. Setiap persendian daripada anak manusia ini ada sedekah di dalamnya. Setiap hari ketika matahari terbit. Ta'dilu baina itsnaini sadaqah, engkau berbuat adil di antara 2 orang itu adalah sedekah. Kamu membantu seseorang ya dengan kendaraannya, membantu dia untuk naik di atas kendaraannya atau mengangkatkan barang-barangnya, itu adalah bagian daripada sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau jalan ke masjid untuk melaksanakan salat, itu adalah sedekah. Engkau menghindarkan bahaya dari jalan, itu juga bagian daripada sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kalau Al-Bukhari di dalam kitab Sulh, babnya Fadlul Islah Bainan Nas, ya, keutamaan untuk memperbaiki hubungan di antara manusia. Sedangkan di dalam kitab Muslim, dalam kitab Zakah, ya, berkenaan dengan penjelasan arti daripada sedekah. Taib. Pertama, ya wal akhwan, sulama ini adalah persendian. Ya, persendian yang dimiliki oleh manusia, ya. Dan ayyuhal ikhwah, menurut sebuah penelitian, jumlah persendian manusia itu sebanyak 360. Dan ini ternyata diterangkan juga di dalam hadis. Dalam Sahih Muslim itu dikatakan bahwa memang jumlah persendian seseorang manusia itu jumlahnya adalah 360 persendian. Setelah itu dibuat yang namanya penelitian, sama hasilnya 360. Ya, dan ini adalah merupakan petunjuk, merupakan bukti bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu itu dibuktikan dengan adanya penelitian sekarang. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullu sulama, setiap persendian daripada manusia itu ada sedekahnya. Ya, setiap persendian di dalam diri manusia itu ada sedekahnya. Kullu yaumin tatlu'u fihi syams, yaitu setiap pagi ketika matahari terbit. Setiap daripada persendian kita memerlukan sedekah. Ya. Maka kalau setiap hari 360 sedekah, kan 360 sedekah ya. Satu minggu kira-kira berapa? $2.520. Ya, 2.520.
2.520 itu yang kita perlukan untuk kita berikan sedekah di dalam 1 minggu. Kalau hitungan sedekah itu kata Nabi setiap persendian. Ini di tangan aja berapa persendian ini? Ya. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, bahwasanya sedekah yang dimaksud oleh Nabi di sini tidak semuanya harus dengan uang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan kepada kita beberapa alternatif. Alternatif yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'dilu baina itsnaini sadaqah. Ya, ta'dilu baina itsnaini sadaqah. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih dan berhukum dengan penuh keadilan. Ya, itu adalah bagian daripada sedekah. Ya, itu adalah bagian daripada sedekah. Kenapa dikatakan demikian? Karena biasanya orang itu tidak mampu berbuat adil. Ya, pasti ada kecondongan, biasanya begitu. Ya, biasanya begitu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menjelaskan bahwasanya kalau seandainya engkau berbuat adil di antara manusia, itu adalah bagian daripada sedekah. Dan ini ayo ikhwah menjelaskan kepada kita tentang keutamaan untuk berbuat adil di antara kedua. Dan di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita berkenaan dengan masalah keadilan ini. Ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an dikatakan wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan wa iradan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Was-sulhu khair. Berdamai itu jauh lebih baik. Ya. Dan memperlakukan keadilan di antara dua orang yang berselisih ini hukumnya adalah wajib. Ya, ini hukumnya adalah wajib. Maka ya ikhwah, ketika kita ingin mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, tidak boleh kita hanya mendengarkan satu orang. Satu pihak saja. Oke, kamu bagaimana? Oh begini, oh langsung kita buat keputusan. Ini yang salah. Tidak. Tapi kedua-duanya perlu untuk kita dengarkan. Baru kita membuat yang namanya keputusan. Kalau seandainya kita sudah membuat yang namanya keputusan dengan penuh keadilan, sudah serahkan kepada Allah. Karena kita pun adalah manusia biasa, tidak mampu untuk memastikan keadilan yang telah kita buat itu. Contohnya begini, Pak. Ada dua orang yang berselisih. Satunya pandai sekali cakap. Kan ada orang yang kadang-kadang Masya Allah, kalau cakap itu Masya Allah, pintar sekali kan. Pandai sekali cakap. Ada satu orang lagi benar, tapi kurang pandai untuk bercakap. Kita dengarkan. Dua orang ini, yang satunya bercakap, satunya kurang dalam bercakap ini. Kalau seandainya dua-duanya kita dengarkan, biasanya yang pandai cakap itulah yang menang. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan begini. Kalaulah seandainya dikarenakan kepandaian dia bercakap, akhirnya saya memutuskan untuk dia, padahal tidak demikian, sesungguhnya dia telah mengambil bagiannya di neraka. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena yang namanya hakim ini kan, dia hanya mendengarkan, kemudian dia mempertimbangkan siapa yang benar, siapa yang salah. Makanya ini berkenaan dengan masalah keadilan sangat penting. Berbuat adil itu bagian daripada sedekah. Walaupun saya katakan bahwasanya yang dimaksud dengan keadilan itu tidak selamanya sama. Ya, yang namanya adil itu tidak selamanya sama. Yang adil itu adalah memberikan orang sesuai dengan haknya masing-masing. Itu adil. Ya, pernah saya contohkan, kita punya anak, yang satunya sudah kuliah, satu lagi secondary, satu lagi primary, satunya lagi kindergarten. Ya kalau seandainya kita mau berikan dia uang, tak mungkin sama kan? Harus adil. Kalau kindergarten $2, yang university juga $2 ya. Tidak adil namanya itu. Karena yang sesuai dengan keperluan dia. Wallahu ta'ala alam. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali insyaAllah di minggu yang akan datang, 2 minggu yang akan selanjutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.